Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di situ ada gambar Ka'bah. Ini namanya patokannya ini aja. Ini namanya rukun Hajar Aswad karena ada Hajar Aswadnya ya. Jadi disebut Ruknul Hajar Aswad. Jelas ya? Nanti di sini ada Ruknul Iraqi. Ini ada Ruknul Syami. Ini ada Rukun Yamani. Ini yang putih ini disebut Syadzarwan. Ya. Syadzarwan. Ini Maqam Ibrahim. Nah, ini pintu Ka'bah sini ya. Pintu Ka'bah. Di sini multazam ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Sunnah doa di situ seperti ini menempelkan tubuh ke multazam. Begini ya. Ini daerah sini. Ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Di sini ada mizab. Mizab itu apa? Talangan air. Ya, talangan air Ka'bah. Mana saja tempat mustajab. Ini tempat mustajab. Ya, ini namanya Maqam Ibrahim juga tempat mustajab doa di situ. Multazam ini tempat mustajab juga. Ya kan? Ini depan Hijr Ismail juga, di Hijr Ismail juga tempat mustajab. Di bawah mizab itu juga tempat mustajab, tapi sekarang mungkin kalian nggak bisa masuk ke sini. Jadi kalian doanya di depan sini aja. Jelas ya? Gambar nggak tuh? Oke, masuk ke dalam pembahasan tawaf. Pembahasan tawaf. Gak, di sini aja. Gambarnya biarkan di sini. Tawaf itu bisa kalian lihat wajibatut tawaf. Saya pakai ibarat wajibat mencakup syarat dan rukun atau furudut tawaf. Segala sesuatu yang wajib terpenuhi dalam tawaf. Pertama adalah satrul aurat. Ya, menutup aurat, taharah 'anil hadatsain. Ya. Apa suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis. Kemudian ja'alul bait 'an yasarihi. Supaya Baitullah itu ada di kiri. Ya, saya katakan begini. Al-ibtida bil Hajaril Aswad. Mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Nanti ada tandanya kok. Ada hijau-hijau itu, ada lampu hijau begini ya. Jadi mulai dari situ. Mulainya tawaf dari situ. Dan ini sebetulnya tidak terlalu masalah. Yang penting pembahasan mulainya tawaf itu penting untuk kesempurnaan bilangan 7 itu. Adapun masalah niat, karena kalian umroh, sudah tidak perlu niat lagi karena sudah niat umroh, itu sudah mencakup ke situ juga. Kaunuhu sab'an 7 kali. Dakhilal masjid, harus di dalam Masjidil Haram, jangan di luar. Capek. Kharij asyadzarwan, tawaf itu harus di luar syadzarwan. Jadi jangan ketika kalian tawaf, tangan kiri kalian nyentuh syadzarwan gini. Gitu ya, karena berarti ada juz dari tubuh kalian yang masuk ke dalam syadzarwan dalam keadaan kalian tawaf. Kalau sampai kalian melangkah dalam keadaan seperti itu, langkahan yang itu harus diulang lagi. Kenapa? Karena satu langkah itu dilakukan dalam keadaan salah satu anggota tubuh kalian masuk ke dalam syadzarwan. Gitu ya. Wa Hijr Ismail, harus di luar Hijr Ismail, jangan kalian masuk ke dalam Hijr Ismail. Nah, jadi ketika tawaf pun kalian jangan tangan kalian tuh begini Hijr Ismail, nanti tangan kalian masuk dalam udara Hijr Ismail. Untuk Hijr Ismail itu sepakat harus seperti itu. Untuk syadzarwan itu ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada khilaf. Syadzarwan itu sebelah mana? Apakah syadzarwan itu sebelah yang ada pintunya atau yang mana, itu ada khilaf. Bahkan mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak ada syadzarwan. Gitu ya. Jadi al-amru khafif dalam masalah syadzarwan, banyak khilaf di situ sehingga meskipun tangan kalian melayang di udara syadzarwan itu masih bisa di bawah sah, tapi untuk hijr nggak bisa. Jelas ya? Kesunahan tawaf. Al-masyu hafiyan, harus telanjang kaki. Tapi sunnah ini. Ingat ketika ihram, sunnah kalian pakai sandal. Lubsunna alain tadi. Kesunahan ihram lubsunna alain. Tapi ketika tawaf, sunnahnya apa? Nyeker, ya. Warramlu lidzakari fi thalathatil awal ma'a taqarrubil khuta. Ramal itu apa? Lari-lari kecil. 3 putaran pertama disunahkan lari-lari kecil. Langkahnya pendek-pendek, tapi lari kalian.
Ini untuk laki-laki aja, perempuan tidak disunahkan rommel. Jelas ya? Walid tiba itu apa? Apa namanya? Memunculkan ini. Ya. Kanan apa kiri? Kanan ya, kanan dituju kanan. Ya. Jadi sebelah kanan itu harus ditujukan. Begini ya. Itu ittiba namanya. Sunnah dalam tawaf. Dan itu sepakat. Disunahkan ittiba dalam tawaf. Jadi menunjukkan mankib al-yumna. Mankib al-yumna ditunjukkan sunnah. Istilam al-hajar disunahkan apa? Menyentuh hajar aswad. Tapi gini saudara-saudara, hajar aswad sekarang itu tidak pernah bersih dari minyak wangi. Jadi kalau kalian menyentuh hajar aswad, itu pasti ada minyak wangi yang nempel di tangan kalian, sehingga kalian wajib bayar dam. Di Bushrul Karim diharamkan menyentuh hajar aswad kalau yakin ada minyak wangi yang akan nempel. Dan zaman sekarang bisa dipastikan setiap kalian menyentuh hajar aswad akan nempel itu minyak wangi di tangan kalian, dan wajib kalian bayar dam karena sengaja min babi taraf. Jadi zaman sekarang dalam keadaan umroh tidak disunahkan lagi menyentuh hajar aswad dan menciumnya dalam keadaan umroh ihram, enggak. Itu ada ibaratnya di Bushrul Karim, haram kalau yakin akan nempel itu minyak wangi yang ada di hajar aswad. Jelas ya? Jadi kalau mau mencium hajar aswad, selesai umroh aja ketika kalian tidak sedang dalam keadaan ihram. Takbiruhu mencium hajar aswad sunnah, tapi sama juga ketentuan tadi berlaku. Istilah rukun yamani. Rukun yamani sunnah diusap aja, tidak sunnah dicium. Sama rukun yamani juga akan ada minyaknya. Kalian sentuh akan wangi tangan kalian. Jadi tidak ada lagi kesunahan menyentuh rukun yamani dalam keadaan tawaf di zaman sekarang dalam keadaan ihram. Kalau menyentuh di luar ihram aja. Nah, setelah disentuh disunahkan dicium tuh tangannya. Tapi tidak disunahkan mencium rukun yamani. Dicium langsung nggak disunahkan. Kalau mau sentuh, cium tangannya. Kita dengan hajar aswad sunnah diusap dan dicium, gitu ya. Rakaata al-tawaf ba'dahu. Setelah tawaf disunahkan salat sunnah tawaf 2 rakaat khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Wa du'a bil hatib, disunahkan doa di hatib. Hatib ma bainal hajar aswad wa maqam Ibrahim, antara hajar aswad dengan maqam Ibrahim. Wa syurb bima'i zamzam ba'dahu, setelah tawaf. Jadi setelah tawaf kalian salat sunnah 2 rakaat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Setelah itu sunnah minum air zamzam. Coba diulangin lagi tadi gambar tadi. Ini hajar aswad, ini hatib nih. Ya. Itu sunnah doa di situ, tempat mustajab juga. Jangan tangan kalian masuk ke sini, ini syadzarwan. Jangan tuh melayang di udara-udara syadzarwan, jangan. Jangan juga masuk area Hijri Ismail. Gitu ya. Ini rukun yamani, sunnah kalian sentuh, tapi ingat dengan dobit tadi. Setelah selesai tawaf, sunnah sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim, di sebelah sini sunnah. Setelah itu minum air zam-zam, kemudian kalian sa'i. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Ini udah tadi. Nah, gimana? Saya pengen mencium hajar aswad, saya pengen mencium rukun yamani, tapi berdesakan. Hukumnya makruh itu mencium hajar aswad idza hasala bihil idza awit ta'adzi. Kalau ada potensi kalian menyakiti orang lain atau kalian tersakiti, kalian nggak menyakiti, kan gini aja, saya gini aja, nggak dorong-dorong. Tapi kalian akan tersakiti, makruh. Gitu ya. Jadi janganlah kalian memaksakan diri menyewa masisir buat nyentuh buat cium hajar aswad. Itu ada jasa sewa menyewanya. Ada jasa untuk mencium hajar aswad. Nanti orang lain dorong-dorong sama dia. Enggak, itu makruh. Jadi kalau dalam keadaan begitu kalian pakai tongkat aja, sentuh hajar aswadnya. Atau kalian cukup isyarat saja dari jauh. Isyarat seolah-olah kalian menyentuh hajar aswad. Dan saya pernah nanya itu ke guru saya, Sayyid Abdullah Al-Jufri. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat guru-guru saya berdesakan cium hajar aswad di zaman sekarang. Karena itu jauh sekali dari muru'ah. Ada kalian melihat ulama beribawa desak-desakan di hajar aswad? Nggak pernah, nggak ada ceritanya itu. Gitu ya. Jadi nggak usah begitu-gitu ya. Dari jauh aja isyarat. Dan Rasulullah seperti itu. Kalau ada ramai sedikit di hajar aswad, beliau pakai tongkat. Itu Rasulullah.
Kita nyium hajar aswad itu karena ikut Rasulullah. Kalau kalian desak-desakan menyakiti orang atau menyakiti diri sendiri, kalian mengikuti siapa? Mengikuti Al-Bantani? Nggak ada. Malah haram di kitab I'anatul Talibin, haram seperti itu. Selanjutnya, sa'i. Selesai tawaf kalian sa'i. Wajibatu sa'i al-bidayatu bis-shafa fi kulli witrin wal marwah fi kulli syaf'in. Nah, ini gampang lah, kalian datang ke Shafa, udah langsung ikut jalur saja dari Shafa ke Marwah sekali, Marwah ke Shafa itu kali kedua, Shafa ke Marwah lagi itu kali ketiga, seperti itu. Jadi tinggal ikut aja, itu enak, tidak sulit. Wa qawmu sab'an 7 kali. Ada musharif, tidak ada yang mengalihkan dari niat sa'i. Lagi sa'i tiba-tiba, oh ini orang punya hutang nih, saya nih belum dibayar. Akhirnya lupa niat sa'inya, ngejar orang tadi. Tapi kalau dibarengkan sa'i plus ngejar orang tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya mengejar orang tadi doang, itu yang bermasalah, itu yang musharif. Kesunahan sa'i. Al-irtiqa ala shafa wal marwah lirajul. Bagi laki-laki sunnah tuh kalian naik ke atas. Ya nanti di tempat sa'i itu kalian ada tanjakan lah ya, naik ke atas gitu ya. Bagi laki-laki. Wal harwalah bainal aqdaraini bidzakar. Ini enggak ada. Harwalah itu apa? Sama seperti romal ya, lari cepat ya. Lari cepat. Bukan kalau romal lari kecil, kalau ini lari cepat. Lari cepat antara aqdarain. Nanti ada tandanya sendiri. Jadi ini katakanlah tempat sa'i begini. Nanti ada tandanya di sini. Di sini hijau, di sini hijau. Di sini berarti permulaan lari cepat, di sini akhir lari cepat. Sudah ada tandanya. Sekarang nggak perlu kalian pusing-pusing ketika baca kitab ini apa maksudnya, udah nggak perlu. Gitu ya. Lari cepat di situ. Pertengahan Shafa Marwah itu ada tempat lari cepat. Bagi laki-laki aja. Ini ada muthaif masih sir apa? Jemaah laki-laki perempuan disuruh lari cepat sama dia, ibu-ibu sudah tua. Bidah itu ya. Nah, beda dengan tawaf. Tawaf itu seperti sholat. Kalau sa'i tidak seperti sholat, maka dalam sa'i tidak diwajibkan toharo, tapi sunnah. Sunnah al-toharo anil hadathi wan najis. Jadi nggak masalah kalian haid sa'i itu nggak masalah. Jelas ya. Kena najis di sa'i itu tidak masalah. Satrul aurat, nutup aurat juga sunnah. Jadi kalian sa'i membuka aurat, wah jangan. Sa'i buka aurat, nanti kalian viral seluruh dunia. Malu orang kalian. Ittiba, sama seperti tadi dalam tawaf sunnah ittiba, dalam sa'i juga sunnah ittiba. Tapi ini di mazhab Syafi'i aja, di mazhab-mazhab lain nggak ada itu sunnah ittiba dalam sa'i. Makanya saya sering tuh, ibu-ibu lagi yang negor saya ittiba lagi sa'i. Tiba-tiba ibu-ibunya nyentuh saya, tutup. Saya itu dari kepala saya, kamu tuh siapa gitu? Kan kita bingung ya, kamu, aduh, mana ya? Kan dia tahu kita mahasiswa Al-Azhar gitu kan? Maksudnya itu dari, harusnya kan apa? Ada semacam pemahaman bahwa oh ini orang belajar. Saya nggak belajar agama, udah saya diam aja, terserah dia. Nah, tapi masyarakat kita mungkin sangat senang amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak rela itu. Ada kemungkaran yang terjadi di orang lain, jadi dia pengennya semua atas sunnah gitu kan. Dia nggak tahu sunnah ittiba dalam sa'i. Sunnah ittiba dalam sa'i tapi dingin ya, itu dingin sekali. Saya gara-gara ittiba itu saya sakit ketika sa'i. Saya ittiba umrah 2 kali waktu itu, dua-duanya saya ittiba ketika sa'i. Akhirnya saya sakit setelah itu kan. Jadi umrahnya 2 hari doang tuh. Karena saya umrah apa? 9 hari doang. Nggak sempat saya jadi mutawif. Umrahnya 2 kali, harusnya dapat 3 kali, 2 kali doang karena sakit tuh. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian karena ini sunnah. Selanjutnya, ini ada faedah aja, sebetulnya tidak begitu pengaruh dari segi aplikasi. Jadi sa'i di zaman sekarang itu diperluas tempatnya. Kalau zaman dulu sa'i itu jalurnya itu jalur Shafa ke Marwah. Ya, katakan ini Shafa, ini Marwah. Kalau dulu begini aja, bolak-balik. Kalau sekarang nggak begitu. Jalur dari Marwah ke Shafa itu jalur baru. Ini Shafa ke Marwah. Ditambah jalur baru lagi begini. Marwah ke Shafa. Jadi ini ada jalan baru di sini nih. Jelas ya? Ini baru, bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah. Siapa yang bikin? Pemerintah Saudi. Yang pelopor bid'ah gitu kan. Nah,
Nah ini yang ditambahkan. Sah nggak sa'i di situ? Sah atau tidak sa'i di situ baru. Mau bilang nggak sah pun, kalian harus kayak gitu. Kalau nggak begitu kalian melawan arus bisa diinjak-injak orang. Jadi mau kita katakan tidak sah pun kalian nggak bisa itu untuk mengamalkan melawan arus, nggak bisa. Untungnya di mazhab Syafi'i itu ada Muhammad Ar-Ramli di Nihayatul Muqtadir mengatakan apa? Walam ara fi kalamihim dhabata 'ardil mas'a. Tidak ada kalam ulama yang membatasi luasnya tempat sa'i. Gitu ya. Wa sukutuhum 'anhu li'adami ihtiyaj ilaihi. Mereka tidak menjelaskan itu karena tidak perlu dijelaskan. Fa innal wajib isti'abul masafati allati baina Shafa wal Marwati kulla marrah. Yang penting apa? Isti'abul masafah, memutus jarak antara Shafa ke Marwah. Yang penting kalian ada di Shafa kemudian ada di Marwah. Ada di Marwah kemudian ada begitu ya, memutus jarak. Walawil tawafi sa'ihi an mahalli sa'i yasiran lam yadur. Kalau belok sedikit nggak masalah, yang penting dia jalan ke Shafa atau jalan ke Marwah. Ya, selanjutnya. Udah, selesai sa'i, kalian tinggal keluar dari Masjidil Haram, gunting rambut. Ya. Ini ada cerita di sini, Imam Abu Hanifah itu selesai sa'i dia mau gunting rambut. Ada orang Banggali nyamperin. Apa sih bahasa Arabnya saya lupa tuh. Haluk gitu ya. Haluk. Berapa harganya? Sekian. Imam Abu Hanifah nawar, jangan segitulah, kurangin sedikit. Tapi bukan orang Banggali ya ini ceritanya. Itu improvisasi aja. Ininya tukang cukurnya nawarin. Harganya sekian, Imam Abu Hanifah nawar. Ketika ditawar, kata tukang cukurnya, ya Syekh, tidak boleh tawar-menawar harga dengan tukang cukur di sini. Hadis Rasulullah. Kata Abu Hanifah, astagfirullahaladzim. Ya udah. Kemudian beliau menyodorkan kepala beliau yang sebelah kiri. Ditegur lagi sama tukang cukur, ya Syekh, sunnah al-ibtida bil yamin. Sunnahnya mulai dari yang kanan bukan yang kiri. Istighfar lagi loh, astagfirullahaladzim. Kasih sebelah kiri, sebelah kanan. Ditegur lagi sama orang tukang cukur tadi, ya Syekh, sunnah istiqbalul kiblat. Jangan belahi kiblat. Madhab kiblat dulu. Akhirnya beliau madhab kiblat. Istighfar lagi. Lihat itu, Abu Hanifah pendiri mazhab, tapi 3 sunnah itu bisa luput dari pikiran beliau. Gimana dengan orang yang nggak punya mazhab dan lulus ujian fikih Syafi'i aja dia pot-potan? Tiba-tiba ke Mekah dengan pedenya dia merasa bisa ke Mekah tanpa belajar dulu, sampai ke seminar dulu. Aneh kan? Nah, itu pentingnya. Jadi penting kalian apa? Belajar dulu sama yang pernah umroh. Jangan sok keren. Gitu ya. Imam Abu Hanifah saja luput kesunahan-kesunahan itu segitu, beliau apa? Mujtahid mutlak. Tingkatan apa lagi yang lebih tinggi dari mujtahid mutlak? Dalam fikih nggak ada. Alim fikih. Nah, kalau yang pernah saya ceritakan tuh kisahnya Abu Hanifah, kecerdasannya luar biasa. Nah, sering itu saya ceritakan. Itu alim fikih, alim kabir. Bisa luput itu masalah-masalah itu. Jadi penting sekali kalian hadir di seminar ini, gitu ya. Ada cerita lagi tuh, Syekh Abdullah Balhaj Bafadhal, penulis Muqaddimah Hadramiyah ini, yang kitanya disyarahin. Ada lagi yang mengatakan itu Syekh Abdurrahman Bamakhromah, yang katanya lebih faqih dari Ibn Hajar. Beliau datang ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, ditawarin, Syekh, mau mutawif nggak? Butuh mutawif nggak? Kata Syekhnya. Sembarangan mutawif. Ini Muqaddimah Hadramiyah saya ngarang. Gitu ya. Saya ngajar fikih puluhan tahun, ngapain pakai mutawif? Mutawifnya yang harus ngaji ke saya. Akhirnya masuklah ke Masjidil Haram, beliau sholat sunat tahiyatul masjid. Kita tuh sama bocil kematian ya. Kata bocil tadi apa? Ya Syekh, tahiyatul baiti apa? Nggak ada tahiyatul masjid dalam Baitullah. Ya, kalau mau tahiyatul masjid, tawaf. Gitu ya. Kata Syekh Abdullah Bafadhal, astagfirullahaladzim. Ya udah, mana mutawif. Lihat itu, pengarang Muqaddimah Hadramiyah bisa luput masalah seperti itu yang puluhan tahun diajarkan. Jadi sangat penting sekali belajar dulu sama yang sudah pernah umrah, itu penting sekali.
Tapi yang pernah umroh, plus umrohnya berfikih, jangan kalian belajar fikih umroh yang sudah pernah umroh tapi umroh yang yang menyesatkan jamaah itu nggak ada faedahnya. Jelas ya? Jadi masalah cukur mencukur nih. Yang wajib yang penting 3 helai rambut. Ya. Kanan, kiri, depan. Gimana aja mau dibakar, mau digunting, apa aja mau dicabut terserah. Laki-laki bagusnya dibotakin, tapi masih sisir. Karena apa? Karena belum dapat jodoh. Karena merasa ketampanannya hilang dengan hilangnya rambut. Banyak masih sisir nggak cukur rambut. Kenapa? Cukur rambut. Nah, saya waktu kemarin, saya pengen botak tuh. Meskipun istri saya bilang, jangan botak. Aku malu. Saya tetap pengen botak sebetulnya. Tapi setelah umroh kedua, saya sakit, nggak bisa umroh lagi. Saya niatnya di umroh kedua, ketiga saya pengen botak, tapi sakit gitu ya. Alasan dong berapa? Jadi ketampanan kalian bukan di rambut itu. Ketampanan kalian adanya fi mutaba'ati Rasulillah. Percuma kalau nggak mutaba'ah itu nggak ganteng. Selanjutnya sunnah-sunnahnya. Kalau perempuan sunnahnya apa? Taksir aja, digunting aja. Kalau laki-laki sunnahnya dibotakin. Kecuali bagi yang mau umroh lagi, silahkan taksir dulu, tapi nanti umroh terakhir sunnahnya apa? Dibotakin. Sunnah-sunnahnya menghadap kiblat ketika al-khalqu wa tafsir. Al-ittida bil yamin, mulai dari kanan. Allah yusyaritul halik, jangan nawar harga tukang cukur. Sunnah. Dafnu sya'ri fi mahalin ghairi makruh, dikubur itu rambutnya di tempat yang tidak diinjak-injak orang. Selanjutnya, kewajiban umroh itu ihram dari miqat wajib. Kalau sampai ini sebetulnya salah ya, ihram dari miqat hukumnya sunnah. Yang wajib itu apa? Ada mujawazatil miqat biduni ihram. Jadi yang wajib itu tidak melewati miqat dalam keadaan tidak ihram, itu yang wajib. Adapun ihram di miqatnya sunnah. Jadi boleh ihram sebelum miqat. Selanjutnya tarku muharramatil ihram, meninggalkan muharramat ihram. Selanjutnya tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, kalian disunahkan tawaf wada. Meninggalkan Mekah kemana saja, yang penting melewati masafah qasar, diwajibkan tawaf wada. Dalam mazhab Syafi'i itu sulit sekali tawaf wada, karena setelah tawaf wada kalian harus langsung beres-beres dan harus langsung meninggalkan Mekah, nggak boleh duduk-duduk lagi. Jelas ya? Jadi kalau kebanyakan orang Indo, jemaah Indo gimana? Pagi-pagi mereka tawaf wada, selesai tawaf wada, ya udah ke hotel, duduk dulu, rebahan dulu, makan di hotel dulu. Itu tidak sah. Tawaf wadanya adalah mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i. Harus diulang lagi tawaf wadanya sebelum mereka minimal sebelum mereka menunggu bis. Tawaf wada, balik ke hotel, beres-beres gitu ya. Ke bawah turun, bis datang atau nunggu bis, nggak masalah nunggu bis. Gitu ya. Yang masalah itu kalau duduk makan. Duduk rebahan dulu, itu masalah. Jelas ya? Itu di mazhab Syafi'i seperti itu, dan itu wajib. Jadi kalau kalian tidak tawaf wada, wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Damnya sama seperti tarkul ihram minal miqat. Damnya seperti mujawazatul ihram biduni miqat yang tadi, kambing atau puasa 3 hari wa sab'atin idza raja'tum. Jelas ya? Muqabil ashah sunnah. Jadi ada kaul mengatakan sunnah tawaf wada. Jadi kalau kalian ikut kaul ini, dan kaul ini kuat karena muqabilul ashah. Muqabil ashah dalam mazhab Syafi'i itu kuat. Boleh aja kalian tidak tawaf wada, sunnah. Tapi saya pengen pahala tawaf wada. Pengen pahala tawaf wada, mau itu pahala wajib, mau itu pahala sunnah, saya pengen pahalanya. Tapi tetap dilema tadi apa? Kalau saya pengen tawaf wada, harus tawaf wada pagi-pagi, ikut jemaah, gitu kan? Sedangkan itu tidak sah, tidak wajib, tidak sunnah. Nah itu bisa pakai kaulnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tawaf wada itu harus jadi akhiru ahdika bil baiti nuskan, la iqamatan. Kalau di mazhab Syafi'i tawaf wada itu akhiru al-ahdi bil baiti iqamatan. Intinya iqamah tidak ada iqamah setelah tawaf wada. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada iqamah setelah tawaf wada. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah tawaf wada itu
nusuk terakhir, umroh terakhir. Jelas ya? Jadi boleh iqamah setelah tawaf wada, yang penting dia nggak umroh lagi. Kalau dia umroh lagi, kalau dia tawaf lagi, maka harus diulang lagi tawaf wadanya. Tapi kalau iqamah itu tidak memutus kesuatihan tawaf wada, jadi bisa kalian ikut qaul ini dan dapat pahala wajib, ya dapat pahala wajib tawaf wada. Selanjutnya, nah ini amal-amal batin dalam berumroh. Umroh itu cari teman yang baik. Jangan kalian umroh dengan teman-teman yang tidak baik. Cari circle yang bagus untuk umroh. Cari orang-orang soleh, cari orang-orang faqih, ya seperti itu. Cari orang-orang yang bagus-bagus lah, yang zikir terus, yang mengingatkan kebaikan terus. Nah, jangan yang umroh niatnya apa? Nyari duit aja. Nggak ada tuh dia pikirannya ibadah. Jangan begitu. Selanjutnya tasliyatul qalbi min qasdi tijarah. Udah intinya ibadah dulu aja. Niat bisnis sudah nanti dulu gitu ya. Nah, ini kalau dijelaskan, ini anak rumah syariah harusnya masih hafal tuh. Apa hukumnya menggabungkan ibadah dengan non ibadah dari segi pahalanya? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama Izzuddin bin Abdissalam, dia nggak dapat pahala sama sekali. Umroh dengan niat plus pengen jadi mutawif, pengen dapat duit. Umroh plus niat tijarah. Izzuddin bin Abdissalam tidak ada pahala sama sekali. Imam Ghazali dilihat mana motivasinya yang lebih besar. Kalau motivasi akhirat lebih besar, dia dapat pahala sekedar sebesar apa niat akhiratnya. Tapi kalau setara niat ibadah dengan niat duniawinya, nggak dapat pahala. Apalagi kalau kurang niat ibadahnya. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dia dapat pahala ibadah, mau besar mau kecil ada pahala ibadahnya, kecuali riya. Kecuali orang yang umroh dengan niat riya, dengan niat wah saya biar pulang bisa pamer ke orang-orang nih si paling umroh. Dah itu riya, nggak ada pahala yang besar. Tarkul jidal, udah jangan debat-debat di sana. Kalian debat di pasar Mesirnya nanti dulu deh, gitu ya, nanti aja. Terakhir apa? Manasik itu kalian hayati bahwa manasik itu apa? Seperti perjalanan menuju akhirat. Kalian pakai kain ihram itu seolah-olah kalian pakai kain kafan. Nah, memang manasik itu seolah-olah gambaran dari kehidupan akhir manusia. Kalian meninggalkan tanah kalian itu sama seperti ketika kalian meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga kan, meninggalkan teman-teman di sini, meninggalkan kawan-kawan nongkrong di sini, sama seperti itu, seolah-olah meninggalkan dunia. Pakaian putih seolah-olah apa namanya? Pakaian kafan. Naik pesawat seolah-olah naik keranda jenazah, seperti itu. Hadirkan penghayatan seperti itu. Selanjutnya, ini sudah saya singgung, di Mekah tidak ada waktu haram sholat. Silahkan tuh puaskan sholat sono. Kemudian di Mekah itu apa? Dilipat gandakan pahala. Itu khusus di Masjidil Haram atau umum? Nah, Mu'tamad mazhab Syafi'i khusus di Masjidil Haram. Tapi Imam Nawawi mengatakan semua tanah haram itu ada dilipat gandakan pahalanya. Gitu ya. Jadi kalian silahkanlah itu sholat dimanapun ikut qaul ini, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Selanjutnya, udah. Nah ini insya Allah dengan mukadimah ini, dengan pemahaman ini, insya Allah kalian kalau baca sendiri nanti insya Allah sudah paham, silakan dibaca sendiri dengan baik. Jangan lupa cerita-cerita tadi, apalagi yang apa tuh cerita ini Syekh Abdullah tidak pakai mutawif aja salah pada kalian. Ayo pakai mutawif, ayo pakai saya. Apalagi yang itu harus ingat loh. Nah itu dari mutawif. Ya mungkin cukup sekian materinya, insya Allah mudah-mudahan barokah, bisa dipahami. Jangan lupa ini kalian ulang-ulang lah baca ya. Ada kitab yang bagus itu Uddatus Safir, Uddatus Safir wa Uddatul Haji wa Zair. Ya itu kitabnya Syekh Basaudan. Itu kitab yang bagus sekali dalam mazhab Syafi'i, mengulas semua yang kalian butuhkan dalam masalah umroh. Ada di situ, doa-doanya semuanya ada, tapi panjang banget. Hafalin aja sebagiannya, ya. Ada Fathul Mujib itu daurahnya sekarang sama Syekh Haji Ahmad Al-Magdi, kalian dengarkan daurah itu.
Setiap bulan Zulhijjah harus mengulang-ulang fikih umroh. Gitu ya. Fikih setiap bulan Ramadan ulang-ulang fikih puasa. Gitu ya. Ya udah. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Ada yang tanya apa sini? Masya Allah, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Jelas, bisa dipahami dan bisa kita tasawurkan, ya. Bagaimana rangkaian-rangkaian ketika kita menjadi kamu, ya, kamu Allah berangkat ke Baitullah. Sudah ada gambaran, oh ini tidak boleh, oh ini yang boleh, ini yang mendatangkan pahala dan yang ini yang dilarang. Baik, selanjutnya mungkin akan ada sesi pertanyaan dari Ustadz satu, dari Ustadzah satu, dan nanti akan ada sesi pertanyaan dari Ustadz Muhammad Yusuf untuk hadirin. Yang bisa jawab akan dapat hadiah dari panitia. Nah, yang tadi itu materi itu yang nyangkut cuma apa tadi? Cuma jadi dalil, jadi mutoib aja ya? Atau hanya apa yang nyangkut tuh? Pokoknya semuanya mungkin sudah ada di luar kepala ya. Tapi bahaya ini, kalau ada pertanyaan jawabannya ada di sini semuanya. Oh iya, kalau baiklah, jadi langsung. kalian antum muhasabun ala anfusikum, jangan buka ini. Biar jujur hadiahnya. Baik, langsung saja mempersingkat waktu. Dari mana dulu nih? Ladies first apa men first? Dari Ustazah. Ahlan yang mau bertanya, Ahlan silakan saja berdiri. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam. Berarti untuk yang minus atau yang plus itu bagaimana solusinya? Apakah harus pakai software atau software juga terus yang kan kalau perempuan itu kalau umroh kalau antara mahram atau miswak itu. Nah, pertanyaan saya miswak itu standarnya bagaimana? Terus kalau seandainya saya ditemani bapak tapi dari Indonesia, berarti jadi saya dari sini ke Mekahnya itu sendiri, itu apakah boleh ataukah bapak saya harus ke sini dulu ini atau Siap. Langsung dijawab aja. Ya. Dari Ustazah Nisa ya? Sudah bisa. Dari Ustazah Nisa yang pertama, Ustaz, kan kacamata itu. Nah, bagaimana nanti kalau dia itu minus? Ya. Gini, tadi sudah dibahas bahwa satu wajhi itu termasuk bagian apa? Itlaf atau tarafu. Tarafu. Termasuk tarafu. Tarafu itu kalau sengaja wajib bayar dam. Kalau tidak sengaja tidak wajib bayar dam. Mengenai dosa atau tidak dosa? Kalau sengaja dosa, tidak sengaja tidak dosa. Jadi kalau karena ada darurat, karena dia memang minus, sehingga kalau tidak pakai kacamata bahaya gitu kan, boleh pakai kacamata, tidak dosa, Karena apa? Karena tidak ada syarat dosa di situ. Dosa al-ilmu, al-amal, wal-ikhtiyar, gitu kan? Dia tidak ada, kali ini ada darurat, jadi tidak berdosa. Tapi apakah wajib bayar dam? Tetap wajib bayar dam. Mu'tamad madzhab Syafi'i tetap wajib bayar dam. Tapi tadi sudah saya singgung, di zaman sekarang tidak ada aman fitnah menurut syarah Yaqut itu. Jadi pakai kacamata niatkan apa? Niatkan bahwa itu menghindari fitnah, menutup wajah untuk menghindari fitnah. Adapun masalah dam itu ada kaulnya Imam Hambali, bisa mengikuti kaulnya Imam Hambali sehingga tidak perlu bayar dam. Sama masker juga seperti itu. Oke, gimana? Nisya. Ya, standar Apa? standar miswak. Nisya tiqas. Apakah ketika ditemani itu kan harus ada mahram saja?
apakah bapaknya itu ke sini ataupun beliau boleh langsung ke Mekah sendirian ketemuan di sana? Ingat, tadi niswah thiqat itu standar apa? Standar dia wajib umroh. Bukan standar boleh tidak boleh. Kalau boleh, boleh-boleh aja perempuan sendiri ke Mekah umroh boleh. Gitu ya. Sah umrohnya, dapat pahala umroh. Yang kita bicarakan tadi standar niswah thiqat itu, kalau standar itu terpenuhi dia wajib umroh. Sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan tidak umroh, dosa. Itu yang kita bicarakan mengenai syarat wajib. Jadi syarat wajib itu kalau itu terpenuhi, ada niswah thiqat, tetap dia nggak mau umroh, meninggal dalam keadaan seperti itu, dia dosa. Kenapa? Karena menunda umroh setelah dia mampu, duit punya segala macam gitu ya. Tapi tidak ada standar itu. Boleh nggak umroh? Ya boleh-boleh aja. Nggak wajib ditemenin itu. Jelas ya? Boleh berangkat sendiri, yang penting aman perjalanan, nggak masalah. Jelas ya? Standar thiqah itu adalah adalah adil. Apa itu adil? Adil itu adalah orang yang belum pernah melakukan dosa besar. Gitu ya. Dan tidak israr ala shaghair. Belum pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Atau israr ala shaghair, dia terus-menerus melakukan dosa kecil seperti kebanyakan kita. Tapi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Memang dia banyak dosanya, tapi dia talaqi, tapi dia baca Quran rajin. Zahirnya baik-baik aja orangnya. Itu standar thiqahnya di situ. Apakah harus ke sini atau ketemu di Mekah? Nggak ada keharusan begitu. Ngerti nggak? Kalau paham tuh tadi, standar niswah thiqah atau mahram itu buat apa? Buat mengatakan si fulan wajib umroh, sehingga kalau nggak umroh dosa, gitu ya. Gitu. Jadi kalau masalah boleh ya boleh, dia sendiri boleh ke Saudi. Jelas ya. Gimana kalau misalkan saya nggak ada nih yang nemenin, tapi bapak saya mau menemui saya di Saudi, apakah ketika itu saya wajib umroh? Itu pertanyaannya kan. Sehingga kalau saya tunda dosa, gitu kan? Nggak wajib umroh. Kenapa? Karena di sini kita bicarakan masalah safarnya. Dia safar dari Mesir ke Mekah. Ada yang nemenin nggak? Nggak ada. Jadi itu nggak wajib umroh. Gitu ya. Nah, bagaimana saja? Sudah jelas jawabannya? Iya. Safarnya. Iya, safarnya. Iya, safarnya. Masalahnya dia ketika safar, siapa yang menemani dia? Kalau ada yang nemenin, ketika itu dia wajib umroh dengan catatan kalau dia tidak umroh, dia dosa. Gitu. Tapi kalau bilang boleh, nggak boleh, dia boleh berangkat sendiri. Nggak ada keharusan, berarti saya harus nemenin bapak saya. Nggak harus. Tapi kalau bapak kamu nemenin kamu dari Mesir, dan kamu nggak umroh ketika itu, kamu dosa. Tapi apakah wajib kamu ditemenin? Nggak wajib. Kamu boleh berangkat sendiri dan sah umrohnya. Baik. Sekarang dari Ustadz Ahlan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oh iya, alat pembantu. Alat pembantu ya? Matanya min. Yang alat pembantu matanya ini? Softline biar nggak silau. Kalau softline itu tidak dianggap menutup wajah. Kacamata dianggap menutup wajah. Gitu ya. Kalau softline nggak dianggap menutup wajah. Yang dianggap menutup itu kacamata. Tapi saya ragu kalau untuk kacamata putih apakah dianggap menutup wajah atau tidak, saya perlu ibarat. Tapi kalau pakai kacamata hitam itu fix dia menutup wajah. Bagaimana saja? Sudah jelas? Ya. Baik, langsung dari Ustaz. Ustaz, yang Ustaz yang mana nih? Ya, halo Ustaz. Perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Fatih yang berada dari keluarga NB ingin menanyakan bahwasannya ada hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas, kan janganlah kalian berhalwat antara laki-laki dan perempuan kecuali suami istri. Begitu saja. Nah, dan ada seseorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah,
istriku berniat untuk haji, tapi sedangkan aku itu tercatat peperangan dalam waktu tertentu. Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, tinggalkan kegiatan perangmu itu dan pergilah haji bersama istri kamu. Nah, itu ada sangkut pautnya sama umroh atau khusus haji saja gitu? Atau istrinya pergi haji dan suaminya di rumah, bagaimana bisa harus seperti itu? Kalau lagi berhalwat kan, Iya. Kan jangan kan berhalwat ya laki-laki dan perempuan kecuali sama mahramnya gitu kan. Dan haji itu harus bersama dengan mahramnya gitu kan. Dan istrinya tuh berniat untuk melaksanakan haji, sedangkan suaminya tercatat peperangan gitu kan, peperangan Rasulullah menyuruh suaminya tuh ikutlah haji bersama istrimu gitu. Itu apakah dalam konteks haji saja atau sama dengan umroh? Sama. Dan semisal suaminya itu mendapat izin dari istri, suaminya pergi haji, istrinya enggak itu gimana tuh? Kebalik mungkin. Gimana kalau istri dapat izin dari suaminya? Gitu maksudnya. Enggak, karena dia kalau berangkatnya kholwat dengan ajnabi sama aja nggak boleh. Jadi kita bicara masalah hukum safar di hadis itu, masalah hukum safar si perempuan tadi dengan mahram. Suaminya mau jihad, istrinya mau haji, tapi bareng dengan ajnabi. Kata Rasul, udah kamu jangan perang, mending kamu temanin istri kamu. Apakah Rasul bilang, ya udah izinkan istri kamu? Kalau izin suami berpengaruh ketika itu, harusnya Rasul nyuruh dia, udah izinkan istri kamu, kamu perang. Jama'an bainal husnayain. Tapi Rasul nggak bilang, ya udah izinkan saja istri kamu. Berarti izin suami pengaruh nggak? Enggak. Gitu ya. Berarti kalau istrinya mau haji, udah temanin dulu istrinya. Gitu ya. Gimana? Jadi masalah safarnya itu, safar si istri dengan laki-laki ajnabi, nggak boleh. Kecuali kalau perempuannya dua, ajnabinya satu, itu masih boleh. baik cukup untuk pertanyaan netizen. Mana tadi? Oh iya. Mas. Apakah dosa maksiat akan membatalkan umroh? Maksiat seperti apa dulu nih? Ya, yang setahu saya dosa maksiat itu ya tidak membatalkan umroh, tapi tergantung ini dosa maksiat seperti apa. Kalau dia menggabungkan umrohnya dengan maksiat, dengan gambaran dia pergi ke Saudi dengan niat pengen umroh plus pengen niatnya nemuin pacar dia, maka hukumnya sama kembali seperti tadi, menggabungkan ibadah dengan non ibadah, apalagi maksiat. Bolehkah umroh bersama tunangan? Tunangan itu bukan pasangan sah. Apa itu tunangan di Islam? Nggak ada tunangan di Islam. Adanya di Islam lamaran. Tapi setelah lamaran, apakah boleh kholwat? Nggak boleh kholwat setelah lamaran. Sama aja nggak boleh. Gitu ya. Jadi nggak ada efek apa-apa tunangan itu. Itu khitbah aja, lamaran aja. Jelas ya? Tapi khitbah membolehkan nazar. Tidak membolehkan kholwat. Nazar boleh ngelihat wajah dan tangannya. Tapi kholwat nggak boleh. Ini sering, apabila ke Mekah niatnya nggak umroh, terus dia stay 3 hari, boleh nggak mikot dari Tan'im? Ini main-mainin niat. Nggak mungkin ada orang dia ini, saya ke Mekah niatnya nggak umroh, nanti umrah setelah 3 hari. Berarti kamu ke sana mau umroh, gitu ya? Nggak bisa. Saya nggak niat umroh sekarang nih. Enggak, coba renungi hati kamu tuh. Kamu niat umroh itu. Niat apa? Kamu motivasi kamu ke sana ngapain? Umroh. Itu niat umroh. Niat itu jangan kalian pikir bahwa umroh itu nawaitul umroh atau lafaz-lafaz seperti itu yang ditanamkan. Enggak, bukan itu. Motivasi kalian ke sana ngapain? Umroh kan? Ya udah, jangan melewati mikot tanpa ihram. Enggak bisa ini.
Makanya saya bilang saya nyari kaul yang memudahkan dalam masalah ini, supaya kalau ada kaul yang memudahkan saya jual di pasar Mesir. Karena mahal harganya kaul ini. Tapi nggak ada, nggak bisa. Dan apa susahnya? Sebenarnya nggak susah. Kalian tinggal pakai ihram di bandara. Kemudian ihram di miqat, di Rabiul. Sampai ke Saudi, kalau kalian capek, beres-beres barang dulu pakai kain ihram, tidak susah. Beres-beres barang dulu, rebahan dulu. Nggak haram ihram, rebahan sampai ihram. Tidur aja nggak haram. Yang penting jangan melakukan muharramat. Dan muharramat apa sih susahnya? Nggak pakai minyak wangi sehari tuh susah nggak? Enggak. Orang kalian nggak pernah pakai minyak wangi kok. Enggak. Musim dingin kalian nggak mandi-mandi tuh? Nggak susah, biasa aja. Nggak pakai penutup kepala, biasa aja, nggak susah kan? Nggak pakai skin, nggak susah. Kalian yang menggambarkan itu rumit, padahal tidak rumit. Cuma tinggal pakai ihram, beres-beres, tidar, rebahan, tidur, sholat normal, wudhu seperti apa, makan biasa aja. Emang kalian mau jima gitu kan? Enggak. Semudah itu sebetulnya, gampang. Jadi kalian, saran saya, normal-normal aja. Kalian rebahan aja 3 hari nggak masalah. Yang penting jangan menggunakan muharramat. Ya jangan gunting rambut dan segala macam, gampang kan? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun door prize, saya bingung nih, door prize gimana? Door prize. Saya yang mendorong. Ya, saya soalnya buru-buru sekali ini, minta doanya mudah-mudahan cucunya mertua saya lahir dalam keadaan selamat. Anaknya istri saya. Anak saya. Ya, mudah-mudahan lahir dalam keadaan selamat. Ala hadiniya wa ala kulli sholal Fatihah. Izin pamit kepada para senior, para masyayikh di sini, Ustaz Syahrul, Ustaz Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.